Aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya. Disayang Tuhan. Glory. Glory, glory, Haleluya. haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory. Glory, Yes. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. glory, glory, Haleluya. glory, puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yes. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Sangat luar biasa. Sebab dialah Raja dan Sang Raja. Dialah kemenangan di atas setiap orang-orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Masih kuat berdiri nggak? Amin. Masih kuat berdiri. Mari katakan di kanan kiri, Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu Saudara ya. Katakan di kanan kiri, mari kita mau sembah-sembah memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Yes. Luar biasa. Are you ready? Katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu lama rahmat-Mu bagiku. Meskipun hari berganti hari, tapi Hari berganti hari, namun kasih setiamu Tuhan, tetap kulihat kasih-Mu. yes, tak pernah berakhir di hidupku. Are you ready to dance? Tuhan Yesus baik, yeah, sesungguh amat baik, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. One more time, say Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yeah. One. Mari lebih semangat lagi, Ibu Yani semangat ya. Come on, yeah. Hari berkesudahan kasih setiamu Tuhan, yes, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah, yes, di hidup. One, two, say, yeah. Sungguh amat baik, yes, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes. One more time, say yes. Haleluya. Tuhan baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lama sampai selama-lama. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Haleluya. Say Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil menunggu untuk doa berkat, saya serahkan kepada dua persembahan kita serahkan kepada Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, dan sekarang kami akan memberikan yang untuk persembahan kami Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami serahkan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, Bapak Ibu, kita akan melihat video pengumuman. Baik, sebentar ya, saya nyalakan Zoom dulu. Ternyata di jemaat ini mati, jadi mereka nggak bisa lihat jemaat ya. Mereka nggak bisa melihat sukacita jemaat yang ada di sini, luar biasa. Kita mau tunjukkan dulu ya. Baik, sebentar Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya Clara Olga. Hari ini kami berada di Rosehill, Sydney. Saya akan membawakan news Ekata untuk minggu ini. Halo Bapak Ibu, jangan lupa minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Pastor Lim Jimmy pada pukul 10 pagi waktu Sydney atau jam 6 pagi waktu Indonesia. Halo Bapak dan Ibu Saudara, kami juga mengundang untuk hari Senin dan Rabu kita ada doa malam yang akan diadakan pada pukul 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo adik-adik yang terkasih, kami juga mengundang untuk mengikuti acara Kids Ministry yang diadakan setiap hari Selasa pada pukul 4 sore waktu Indonesia atau jam 8 malam waktu Sydney. Jangan lupa ajak teman-teman kalian ya. Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Hari Jumat kita akan mengadakan Bible Study yang akan dipimpin oleh Pendeta Senior Pastor Diki pada jam 8.30 waktu Sydney atau jam 4.30 waktu Indonesia Barat. Shalom Bapak Ibu yang ada di Australia. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara Christmas Party pada tanggal 9 Desember 2023 yang akan diadakan pada jam 5.30 sore waktu Sydney yang bertempat di Bidcoe. Dan tak lupa juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara serta adik-adik terkasih untuk meramaikan suasana Natal di Christmas Competition and Prize di tanggal 23 sampai 24 Desember 2023 di pukul 2 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 6 malam waktu Sydney. Dan lomba-lomba itu terdiri dari Jemaat Wisata Malang dan di Sydney mengikuti retreat yang akan diadakan di West Port Wisata Batu Malang pada tanggal 12 sampai 14 Januari 2024 yang akan dilayani oleh Pastor Diki dan Pastor Denny. Jangan lupa untuk daftar. puji nama Tuhan. Ya, saya maaf tadi laptopnya saya nyalain, Mas. Saya harus kemari ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi karena kekuatan dan kasih Kristus, kita dikuatkan oleh Kristus. Oke? Amin Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Doa syafaat dulu atau gimana? Oh, firman dulu. Oh, baik ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
kedatangan-Mu, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat lagi pujian ini dengan sukacita. Katakan, Mak, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu, amin, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan kami Tuhan, dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita katakan, oh Kau kekuatan, amin, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, Amin. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Yes. aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, amin. Kau yang ku sembah, Kau Yesusku, Yesusku, Rajaku. Amin. Saya undang Pendeta Yakub untuk maju ke depan. Makasih. Haleluya. Makasih. Saya undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur pada saat siang hari ini kami ada di dalam hadirat Tuhan. Ibadah perdana GBI Fata Malang, Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat wadah baru yang berdiri di GBI di Kota Malang pada saat ini. Kau berkati Pastor Jimmy dan juga calon Pastor Elarditan, Ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Hamba berdoa, Roh Kudus Engkau tolong
kami semua dan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada ibadah perdana pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya minta anak saya bantu untuk multimedia. Puji Tuhan. Saya berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Pastor Jamie yang dari Sydney menghubungi saya beberapa hari lalu. Pastor Yakob, maaf saya Pak Yakob, saya tinggal di GBI, saya tinggal di pastori gereja. Kalau Bapak Ibu pernah ke Polean, dekat sini aja, saya tinggal di pastori gereja. Dan saya mengembalakan GBI, namanya GBI Jemaat Pelindungan Kota Malang. Kami tinggal di pastori gereja. Saya berterima kasih buat kerjasama daripada Pastor Jimmy untuk saya diundang untuk menyampaikan pesan Tuhan pada ibadah perdana hari ini. Sudah bisa? Oke? Sudah. Sudah. Maaf saya agak maju sedikit. Saya tidak sendiri, Bapak Ibu. Saya tinggal di pastori. Saya punya istri satu. Yakob istrinya 2 di Alkitab ya. Laura. Ada 4 istrinya tuh. Yakob istrinya 4, gundiknya 2, dan istrinya Lea dan Rahel, tapi hanya 1 saja. Saya ini, istri saya yang duduk itu di samping saya, dan saya datang tidak sendiri dengan anak saya nomor 1 yang perempuan, yang juga sama-sama wisuda waktu itu di Macung, lulusan Macung. Putrinya Bu Yani juga. Ya. Dia ternyata diam-diam sudah pejabat GBI, Bapak Ibu. Dan juga dia ketua Perwil 6 Pemuda Semalang Raya. Termasuk GBI Fata ini termasuk GBI yang ke-51. GBI yang ke-31. Dia ketua wilayahnya. Puji nama Tuhan. Membawahi 31 GBI. 31 atau 51? 52. Oh, 52. Pemudanya 52, berapa ribu itu pemuda kita di Malang Raya. Nah, dia ketuanya kemarin, ada pentabisan kemarin. Dan yang nomor 2 tuh laki-laki, namanya William Stefano. Lucy, dia guru musik di Kota Malang, dia guru band. Dia guru band juga, dan kami tinggal di pastori. Ya, itu cukup perkenalannya. Saya hari ini mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tolong klik poin kedua. Hari ini GBI Fata Malang, amin, puji Tuhan. Amin. GBI Fata Malang semangat. 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 Mulai dari yang kecil pasti akan bertambah banyak. Amin. 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 Kita akan sama-sama belajar hari ini tanggal 19 November 2023. Hari ini tema kita ketulusan dalam pelayanan. Sudah bisa? Mungkin bisa Bapak agak maju sedikit boleh? Maju ya? Iya, agak maju lagi sampai terus lagi. Nah, nanti bisa lihat di situ juga nggak apa-apa. Nah, ini dia. Kameranya agak maju. Ini dia, keren. Nah, jadi terima kasih Elardi. Iya, baik. Terima kasih kerjasamanya. Ya, amin, haleluya. Dan hari ini kita akan sama-sama buka di Alkitab kita di dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Kita sampai saja. Tolong dibuka Alkitabnya. Maaf saya tanya, mahasiswa dari Petamburan sudah datang? Oh, sorry. Haleluya. Iya. Ibu Seren. Semester berapa kamu? Oke, saya Petamburan juga. Mantap kau. Tos dulu. Saya seangkatan dengan Pak Gilbert. Tahun 85. 85 ini tahun berapa angkatan kemarin? Saya angkatan 19, Pak. Ya. Kasihan dulu. Saya 85. Kita akan sama-sama buka dalam 1 Petrus 5 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Hanya 4 ayat saja, tetapi di dalam ayat ini ada banyak pesan Tuhan yang luar biasa. Amin. Baik, saya akan bacakan begini. Bapak Ibu perhatikan, di bawah perikop, gembalakanlah domba-domba kawanan domba Allah.
Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, cukup. Ayat yang keempat saja. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berbagi atau share dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan beberapa hal penting yang bertalian dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, di dalam pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, next. Oh, saya mau pakai ini dulu. Ya. Bisa Kak? Puji Keren. Tuhan. Itu sekarang canggih ya. Luar biasa. Itu Evata sekarang canggih. Amin. Ya, salah satu hal yang sangat merusak dalam sebuah pelayanan gereja, ya, satu hal yang sangat merusak pelayanan gereja, ya, kalau gereja kita masih baru, masih kecil ya, jadi tidak ketara, tapi itu harus dibangun dari awal. Salah satu hal yang merusak pelayanan gereja adalah karena namanya pamrih. Ada pamrihnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya dalam pelayanan berlaku prinsip apa? Udang dibalik rempeyek. ada prinsip di dalam kehidupan kita bahwa ada udang di balik batu. Nah, saya pengembalaan dari tahun 2000. Saya tahun 2000 jadi pendeta penuh. Ada beberapa hamba Tuhan yang melayani, tetapi tidak melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka merusak pelayanan, Bapak Ibu. Saya tidak sebutkan di sini, ya. Saya berharap GBI Evata dengan tulus hari ini kita bersama-sama ibadah, amin. Kita datang ibadah dengan tulus, amin. Saudara datang beribadah dengan tulus, tidak ada pamrihnya, amin. Ada pamrihnya berarti nanti kalau saya datang nanti begini, ya toh, Bu Yani ya. Kalau aku datang nanti begini, aku nanti datang begini, itu namanya ada pamrih. Tetapi kalau aku datang beribadah, ya jelas tidak ada pamrih. Saya datang dengan maksud yang benar sesuai kehendak Tuhan. Bagian next, saya buat pertanyaan next. Ada pertanyaannya. Tolong bantu, next. Pertanyaannya apa? Bagian lembaran berikut. Nah, ada pertanyaannya di situ. Pertanyaannya apa? Di situ dikatakan bahwa apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan, khususnya dalam GBI Evata Malang? Saya mempersiapkan ini. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan tema ini? Apa yang harus saya lakukan untuk saya dapat menjaga supaya ketulusan itu dapat terjaga, khususnya hari ini perdana kita berdiri, perdana kita beribadah di GBI Evata Malang. Ini dasar hal apa yang harus kerjakan, harus aku lakukan supaya menjaga ketulusan saya dalam saya mengiring Tuhan. Ada orang mengiring Tuhan tapi enggak tulus, ada maksud. Kami ibadah tadi pagi jam 7 dan selesai jam 8 lebih sedikit dan lanjut ibadah kaum wanita.
Kalau ibadah minggu selesai ibadah dan lanjut ibadah kamu itu banyak. Hampir 30-40 ibadahnya kamu wanitanya. Dan ini mereka pakai karpet. Dan ini perjamuan kasih. Mereka datang bawa makanan, saudara. Kami enggak siap, gereja enggak siap. Mereka bawa makanan. Minuman. Itu mereka bawa minuman. Makanan mereka bawa. Ada yang dari Kepanjen, dari Selorok, Bapak Ibu. Naik gojek untuk datang ibadah di Polean. Bayangkan. Dari Selorok, Bapak Ibu. Dari Jatikerto. Naik Grab. Naik gojek untuk datang ibadah di Polean. Berapa kilo, saudara? Kepanjen terus. Arah ke Jatikerto sana, saudaraku. Dia naik Grab, Bapak Ibu. Ternyata suaminya bule. Suaminya bule Florida. Dan dia orang Polean. Menikah dengan bule Florida. Dan rumah adiknya di Jatikerto. Dia dari Florida tinggal di Jatikerto. Ibadahnya di GBI Perlindungan di Polean. Dan dia gojek, Bapak Ibu Saudara. Gojeknya habis berapa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, Saudara. Bayangkan, Bapak Ibu dekat-dekat di Saujajar. Itu enggak gojek. Ini gojek dari Jatikerto, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah nyampe. Jemaat belum datang. Ini luar biasa. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ibu perhatikan, kita beribadah ini apa yang kita lakukan supaya menjaga ketulusan dalam kita beribadah. Bagian pertama, next. Ya, bagian pertama, saya sistem pengajaran, Bapak Ibu. Saya sistemnya pengajaran, jadi tidak semangat sampai berair begitu, berbusa-busa, enggak perlu. Enggak perlu berair, berbusa-busa. Yang pertama yang kita jaga melayani dengan sebuah kerelaan. Beribadah pun harus dengan kerelaan. Amin. Amin. Kalau saudara bekerja ikut orang, kerja dengan hati yang penuh kerelaan, itu berat sekalipun pekerjaan itu rasanya ringan, enteng. Kenapa? Karena hatinya pun dengan kerelaan. Nah, apa ayatnya? Ayatnya di dalam berapa? Nah, ini sebentar. Saya ini puji Tuhan, ini enggak usah pakai LCD ini, Bang. Si Nyo enggak usah pakai LCD, ini sudah cukup ini. Ayat yang kedua bagian A. Nah, dua bagiannya. Tolong saya minta Nona tolong bacakan. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua bagian A, tolong dibacakan. Enggak keluar di sini, enggak keluar. Tolong dibacakan di Alkitabmu. Maafkan. Pasal 5 ayat yang kedua bagian A. Ada mic? Ya. Tadi pakai mic boleh? Biar sedap. Ya, agak pakai mic. Ya, pintar. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, terus dengan? Padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dengan sukarela. Amin. Cukup A saja. Nanti ada bagian 2 itu bagian B. Petrus mengingatkan, Petrus menegur dengan keras. Rasul Petruslah murid yang pertama yang menyangkal Yesus, tetapi dia bertobat dan dia menjadi gembala, menjadi jemaat pemberita Injil yang heboh pada waktu itu. Petrus keren. Ya, Petrus mengingatkan para penatua. Siapa itu penatua? Penatua itu para aktivis, para pelayan, para pastor, para pejabat, para pemerhati. Tak perlu itu pandang laki-laki atau wanita, para penatua. Ya, para penatua. Itu teguran dan nasihat daripada Petrus itu dengan begitu mengingatkan supaya apa? Supaya para penatua dalam melayani itu pengembalaan yang diembannya, mereka melakukan semua itu dengan apa? Bukan karena terpaksa dengan paksaan. Ya. Ada yang melayani karena terpaksa, kenapa? Karena digaji, Bapak Ibu. Ada gereja yang gembalanya gaji. Kalau gajinya kurang itu aras-arasan. Suruh jemaat punya masalah atau jemaat susah, dia enggak mau tahu gitu. Karena terpaksa. Tapi GBI tidak. Amin. Malah di GBI kita 1 bulan 30 hari.
Sepanjang hari kita diberkati. Amin. Amin. Nah, Amin. Petrus menegur kita. Petrus memberi nasihat kepada para pelayan-pelayan, para penatua, supaya melakukan pelayanan itu, pengembalaan itu jangan dengan terpaksa, tapi harus dengan sebuah kerelaan. Saudara memberi persembahan itu pun bukan terpaksa. Loh, aku terpaksa karena aku disodorin kantong. Sakjane aku ndak mau kasih. Nah, itu namanya terpaksa, Bapak Ibu. So, ibu-ibu ini bapak-bapaknya hanya berdua aja saya sama Sinyo. Ini ibunya semua nih. Nah, jangan terpaksa. Petrus mau supaya semua jamaat Tuhan, kita semua melakukan segala sesuatu dengan sebuah kerelaan. Saya melayani, saya memberi, saya beribadah, saya doa, saya melakukan tugas pelayanan saya dengan penuh kerelaan. Poin yang berikut, next. Nah, ini ada penjelasannya. Keterpaksaan akan menjauhkan seseorang dari mengerjakan sesuatu dengan semangat memberi yang terbaik. Tidak mungkin memberikan yang excellent, tidak mungkin. Dia melakukan dia tidak akan memberi dengan semangat yang terbaik atau tidak memberi yang terbaik, excellent. Excellent itu lebih daripada apa yang harus dilakukan. Dia tidak melakukan dengan excellent, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dengan terpaksa. Ya. Coba Bapak Ibu ikut kerja, ikut orang, Bapak Ibu ya. Kita ikut orang. Lalu kita ditugasin untuk kerja ini. Kita kerja dengan aras-arasan, saudaraku. Ya itu saja yang dikerjakan. Padahal ada tugas lain yang harus diperhatikan juga. Jangan hanya fokus pada tugas itu saja yang dikerjakan. Oh, itu kan tugas saya selesai. Buat apa saya kerjakan yang enggak selesai, berantakan di situ? Tak biarkan, kan bukan tugas saya. Itu namanya tugas bekerja dengan terpaksa. Dia rajin, dia mengerjakannya dengan sukarela, dengan penuh hati yang penuh tanggung jawab. Next. Tetapi pelayanan yang dikerjakannya dengan landasan kerelaan akan membawa berkat. Amin. Amin. Saudara melayani dengan landasan kerelaan. Saya dengan rela karena Kristus telah rela mengasihi aku. Kristus telah mati dan berkorban buat saya, maka saya mengerjakan di landasan kerelaan. Maka apa yang kita kerjakan itu akan jadi berkat. Amin, saudaraku. Amin. Saudara di rumah, contoh punya anak, saudara mengerjakan demi tugas anak, tapi tidak dengan kerelaan hati. Saudara kerja dengan sungguh-sungguh, sudah tak kandung, sudah tak besarkan, kok masih ngeyel. Nah, itu namanya nggak rela. Itu buah hati kita, itu generasi dan pusaka kita. Contoh, Bu Yani membesarkan LRD ini kan tidak dengan terpaksa. Kalau tidak terpaksa mungkin tidak seperti ganteng seperti ini. Tidak mungkin. Kenapa? Karena penuh pengabdian, penuh kerelaan dan sungguh-sungguh. Sehingga jadi berkat, sekarang jadi hamba Tuhan. Saya doakan Evata harus tambah pejabat. Amin. Evata harus tambah pejabat. Amin. Tidak hanya Pak Pastor Jamie toh dari Sydney, tapi dari Evata harus muncul. Kalau bisa tambah 2 pejabat. Amin. Haleluya. Nanti jadi calon pejabat GBI. Amin. Tertawa dia. Tertawa. Itu harus jadi calon pejabat. Harus diusulkan oleh Pastor Jimmy, diusulkan supaya legalitas. Nah, saudaraku, tetapi pelayanan yang dikerjakan dengan landasan kerelaan akan membawa berkat bagi yang dilayani dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan pasti senang. Amin. Amin. Manusia diberkati, jemaat diberkati, hati Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, pasti Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Saya sudah ngomong sama jemaat di pelayanan. Ayo nanti kalau ibadah minggu selesai nggak ada ibadah di gereja, ayo kita ibadah jam 9 yuk di Ruko Sawo Jajar. Ada timer. Oh ya siap om, kita mau dukung ke Evata di Ruko Blok A nomor 22 gitu, 23 ya. Nah jadi diam-diam aja
Siapa tahu nanti kaum ibu atau kaum muda nanti mau mereka serbu ke sini. Nggak tahu nih mereka mau datang ke sini. Jadi poin yang pertama, untuk kita jaga dan kita lakukan pelayanan kita supaya tetap terjaga dalam ketulusan, yaitu kita harus melayani dengan kerelaan hati. Beribadah dengan kerelaan. Kita memberikan persembahan dengan kerelaan. Kita berdoa. Bahkan ada doa puasa, ini visi misinya jelas. Doa dan puasa, minta tolong tingkatkan doa puasa di sini. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan menarik jiwa-jiwa. Selain praise and worship sudah bagus praise and worship, tapi tingkatkan doa dan puasa. Amin. Kenapa? Malang ini banyak jiwa yang tak tergembala. Iya. Malang ini, saya jajar ini dulu sawah Bapak Ibu. Saya pertama tahun 86, saya diutus 85, saya 86 diutus ke Tumpang. Tumpang itu 20 kilo dari sini. Di sini masih sawah Bapak Ibu. Kalau hujan tuh kayak laut. Ini laut ini sudah kalau musim hujan. Sawah tuh penuh dengan air. Nah, ini belum ada perumahan, sekarang sudah dari kota. Ini sudah jadi kota Malang, sudah Saujajar jadi kota. Saudara tinggal di Saujajar. Oleh sebab itu poin yang pertama, kita menjaga ketulusan itu apabila kita melayani kerelaan. Yang kedua, next. Poin yang kedua, saya next. Nah, yang kedua apa? Tolak ayat yang kedua bagian B. Kita mau bersama-sama perhatikan ini. Ya, ayat kedua bagian B. Ya, jangan mencari keuntungan tetapi dengan melayani jemaat Tuhan dengan pengabdian diri. Nah, di sini ayat 2 bagian B, lawan kata daripada pengabdian diri di dalam bagian ini adalah mencari untung atau mencari keuntungan. Iya. Petrus memberikan teguran kepada nasihat kepada para pentua bahwa engkau melayani Tuhan tidak hanya dengan kerelaan hati, tetapi engkau melayani dengan penuh pengabdian diri. Lawan kata daripada pengabdian diri yaitu mencari untung. Mencari untung. Untung apaan? Next. Kembali. Bisa? Sebentar. Iya. Nah, mencari dengan pengabdian diri. Ada penjelasan yang perlu diklik. Yang mana? Ya. Lawan kata yaitu mencari untung. Mulai dari awal lagi. Bagian B. Cukup. Selesai. Ya, keuntungan finansial. Ya, mendapatkan banyak akses kemudahan. Bapak Ibu, saya barusan KKR di Rote. Bapak Ibu tahu Rote? Ada yang dengar nama Pulau Rote? Rote. Itu saya dari sana Bapak Ibu. Saya ini orang Rote, tapi sekarang jadi orang Malang sudah. Arema asli saya sekarang. Nah, saya dengan anak saya ini kami berdua terbang tanggal 17 September kami berangkat hari Jumat. Sabtu baru kami berangkat ke Rote menyeberang kapal feri 4-5 jam Bapak Ibu. Menyeberang feri itu 4-5 jam. Dan hari Sabtu kami nyampe, minggunya saya khotbah. Seninnya kami KKR lagi di selatan Pulau Rote. Jadi Pulau Rote itu hanya 6 kecamatan, sekarang 8. Nah, 8 kecamatan saudara. Dan selatannya Pulau Rote itu ada GBI-nya banyak sekali. GBI-nya berkembang di sana. Dan saya dan anak saya KKR kami diundang khusus untuk pelayanan di sana. 10 hari kami di Pulau Rote. Kami ibadah siang malam, harus yang mimpin dari Malang. Hamba Tuhan dari Rote semua duduk manis. Sekali dia mimpin pujian, aku yang khotbah. Nah, saudara, saya tidak mencari untung di sana. Malah kita berkorban di sana. Korban waktu, korban finansial, tiketnya mantap saudara. Tiketnya luar biasa. Naik superjet dari Surabaya, superjet. Wah, superjet keren. Kayak jet sungguhan saudara. Hanya berapa jam? 1 jam 40 menit dari atas Juanda sampai ke Tari Kupang. Pendarat Kupang itu hanya 1 jam 40 menit. Itu superjet namanya. Keren. PP superjet. Nah, kami di dalam pelayanan tidak mencari fasilitas, tidak mencari untung. Bagaimana jiwa-jiwa lapar dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan.
mereka lapar dan haus mencari Tuhan. Dan kami layani mereka, saudara. Dan 4 hari kami di Kupang. Di Kupang keluarga kami di Kupang juga menunggu kami. Dan kami melayani mereka. Dan saya punya keponakan, saya anggota dewan, saudara. Anggota dewan ini anggota dewan dari Perindo, dari Haritano. Dia lolos 2018 kemarin, 2019, dan dia antar jemput kami. Kebetulan mamanya lah kakak saya nomor 1, pendeta pembantu juga. Mamanya pendeta pembantu, anaknya 4, semuanya S1 semua, dan dia jadi anggota dewan. Dia memberikan saya pelayanan, antar jemput kemanapun dia antar. Padahal saya tidak nyuruh dia, saudara. Ada banyak sepeda motor saya bisa pakai. Om, tidak usah pakai sepeda motor, saya antar mobil saya. Saya bilang, kamu nggak rugi, saya bilang. Kamu nggak rugi tak? Oh enggak. Saya antar Pak Pendeta, berarti saya juga melayani Tuhan. Oh keren, keren banget loh. Kamu anggota dewan tapi rendah hati. Dia anggota dewan, saudaraku. Dia melayani saya. Dia melayani saya dengan anak saya. Dan akhirnya dia diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Nah, jadi melayani dengan pengabdian diri. Next, saya mau minta tolong. Next lagi, kelanjutan. Penjelasan berikut. Jika kita menyadari ya posisi sebagai hamba, dulos, ya, sebagai budak, sebagai dulos, maka kita akan melakukan pelayanan apapun yang menjadi tanggung jawab kita dengan penuh pengabdian. Kita sebagai dulos, kita sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan, kita nih sadar, kita harus perlu kesadaran. Kita melayani pekerjaan Tuhan ini, kita sadar kita nih hamba. Kita dulos. Ya, mungkin saya dapat tugas untuk doa saja. Punya tugas ini, Sinyo ini bisa punya talenta banyak nih. Bisa MC, bisa pujian, bisa musik, bisa mimpin. Kok semua dikasih sama Tuhan sama kamu ya? KB. Nah, di sini kita sadar kita nih bukan siapa-siapa. Bahkan Yesus, murid-murid Yesus berkata bahwa kita nih hamba yang tidak berguna. Kita melakukan tugas paling kita dengan penuh pengabdian diri. Pengabdian. Mengapa kita menyerahkan hidup kita, mengabdikan diri kita? Ya karena kita nggak pantas. Yesus yang mau mengasihi kita. Dia berkorban buat kita, dia mati dan dia segala yang disediakan buat kita. Makanya kita sebagai hamba, sebagai dulos, kita sadar kita mau melakukan segala tugas kita dengan tanggung jawab. Kalau tidak, saudaraku, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tidak menyenangkan Tuhan. Next. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan hamba Tuhan yang sejati tidak akan memikirkan upah. Tidak mikir nanti yopo nanti yopo. Seorang hamba yang sadar dia melakukan pengabdian dirinya kepada Allah, dia tidak akan khawatir. Saya mau cerita sedikit. Saya kemarin ke Kupang itu, saya tidak minta uang satupun dari jemaat. Ternyata ada anak rohani saya di Hong Kong, dia telepon. Om, saya rencana pulang ke Kupang, pulang ke Rote. Ini anak Rote, anak pendeta. Saya mau transfer uang tiket PP buat Om untuk KKR di Rote. Oh siap. Jadi aku pergi ke Kupang itu transfer dari Hong Kong, Bapak Ibu. Transfer uang dari Hong Kong. Saya tidak minta uang satupun dari jemaat. Jemaat tidak kasih saya Rp1 pun. Tuhan kasih lewat Hong Kong, Bapak Ibu. Dan saya berangkat dengan anak saya. Kami berdua naik Superjet itu uang dari Hong Kong, Bapak Ibu. Jemaat tidak hanya, saya minta doanya saja. Saya tidak ngerepotin jemaat. Oh enak aja pelayanan, pulang kampung lagi, lalu minta uang. Enggak, saya tipe pendeta yang tidak minta kepada orang. Saya hanya berdoa, menyerahkan semua persoalan saya kepada Tuhan. Dan Tuhan beracara, saudara. Diam-diam dia telepon dari Hong Kong. Dia pernah di Malang, saya suruh khotbah di gereja, di pemuda. Dia ingat itu, saya punya hati buat dia dan dia bilang, Om saya transfer uang untuk Om pelayan KKR di Rote. Dia kasih uang Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak minta Rp1 pun dari jemaat. Saya punya cabang di Lawang, saudara.
Saya minta bantuan doa saya minta jemaat Lawang juga minta. Saya punya jemaat di Lawang, Bapak Ibu. Minggu besok ini saya jadwal saya khotbah di Lawang. Jemaat dikasih oleh Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan yang sejati, kita tidak usah khawatir. Kita jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengabdikan hidup kita pada Tuhan. Tidak usah khawatir. Ya apa caranya nanti besok kita makan apa? Nanti minggu depan ya apa? Kenapa? Karena kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang percaya kata amin. Amin. Kenapa orang Kristen beda dengan orang dunia? Kenapa? Karena kita sadar bahwa Sang Tuhan kita ngerti. Amin. Amin. Saya sinode ke Jakarta di Sentul, Bapak Ibu, GBI kita pusatnya di Jakarta. Sinode kemarin saya ke Jakarta, saudara, dan diam-diam saya hanya pendaftaran hanya 300.000 karena saya rajin kasih persepuluhan. Dan ternyata saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada seorang ibu diam-diam bayarkan saya uang penginapan, uang tiket pesawat dibayarkan, diam-diam dibayarkan. Saya pikir Tuhan saya sudah bayar 300 pendaftaran, tapi yang lain kan untuk naik pesawat kan saya belum ada uang. Saya tidak minta jamaat. Ya, ada seorang ibu dan jamaat kita, dia panggil saya, Bapak sini duduk, aku mau ngomong. Saya sudah bayarkan uang tiket dan uang penginapan Bapak di Sentul, saya sudah bayar. Haleluya. Bapak tepuk tangan dulu. Puji ibu. nama Tuhan. Saya tidak suka ngerepotin orang, saudara. Halo? Halo. Amin. Amin. Karena Bapak kita tahu, saudaraku, Bapak kita tahu, dia ngerti, ya, dia ngerti, saudara. Nah ini tidak bisa masuk di sini. Dia ngerti. Kiranya status kita sebagai hamba, ya, kita melayani Tuhan, kita tidak usah khawatir. Status kita sebagai hamba yang benar, penuh pengabdian. Saya percaya sering, ya, mari kita bukan sebuah klise biasa. Tetapi sering kita dengar bahwa tetapi prinsip yang sungguh-sungguh kita harus hidupi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita melayani dengan penuh pengabdian. Seorang yang melayani penuh pengabdian, dia tidak akan khawatir. Nona sudah lulus tahun kemarin, 2019. Tahun ini. Orang dari Malang mana? Malang atau bukan? Apa? Lahir di Papua. Orang Papua, orang Batak tapi lahir di Papua, saudara. Menyasar di Malang dia. Tapi menyasar di Malang, istri saya orang Malang, anak saya 2 kami tinggal di Pastori. You lahir di Papua, orang Batak tapi tinggal di kota Malang. Nggak usah khawatir. Amin, saudaraku. Menyerahkan diri, pengabdian diri sungguh-sungguh. Bukan sebuah hanya ucapan belaka. Amin. Tuhan pasti akan pelihara. Amin. Amin. Semua ibu-ibu yang hadir di ibadah ini, nggak usah khawatir. Ya. Ini ibu-ibunya gemuk-gemuk kabeh. Tahis kabeh. Haleluya. Haleluya. Ciani. Ini tahis kabeh ibu. Sehat kabeh. Lihat semua. Tahis kabeh. Oh, mantap. Ya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Itu ya. Bagian ketiga, enggak usah panjang-panjang, Pak. Nggih, enggak usah panjang-panjang. Yang ketiga, kita melayani dengan penuh keteladanan. Ayat yang ketiga, tolong dibuka ayat ketiga. Nona. Ya. Pemerintah atas. Belum nyala itu. Dari tadi belum. Tes. Ya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tetapi harus kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Artinya apa? Menjaga ketulusan kita, kita harus melayani dengan penuh keteladanan. Di rumah jadi teladan. Amin, ibu-ibu. Jangan di gereja kok jadi teladan. Di gereja jadi rohani, di rumah Hana halus. Roh halus. Roh kasar. Di rumah jadi, di gereja jadi rohani, di rumah jadi rohana. Ada dokter rohana yang bertobat dari muslim jadi dokter. Pernah saya undang pembuatan kerja di gereja Pulian. Nama saya dokter rohana. Waduh, keren banget. Dia dari muslim, dia bertobat.
Nah, di sini sebagai orang yang mengaku diri sebagai pelayan, namun mentalitasnya malah seperti bos. Maunya apa? Maunya dilayani. Layanin. Ya, segalanya disediakan, ya, dapat fasilitas. Saya mau cerita dulu. Ada seorang pendeta diundang di Malang, Pak. Saya tidak sebutkan gerejanya yang undang, pendetanya siapa. Pendeta ini diundang, saudaraku, diundang khotbah di Malang, nginep malam minggu. Hotel dekat dengan gereja, saudara. Kemudian malam-malam dijemput untuk pergi makan, saudara. Ternyata pendetanya yang tinggal di hotel ini, dia diam-diam pindah hotel. Ngomel-ngomel, saya datang nginep di hotel, tak bagus. Diam-diam dia pindah hotel. Nah, bingung yang ngundang ini, yang ngundang pendeta yang ngundang ini bingung. Kenapa kok tidak ada orangnya? Ternyata ditelepon, dia pindah hotel baru, tidak mau di hotel itu. Karena apa? Karena tidak selevel. Tolong perhatikan. Ini pantas nggak pelayanan ke daerah-daerah? Nggak pantas. Pergi ke desa-desa, pergi ke pulau-pulau, tidur di tikar, Bapak Ibu, di hamba Tuhan. Yang malah ini ke pulau-pulau itu nggak tidur di kasur empuk, sudah dikasih di hotel, malah dipindah hotel, saudara. Itu bos apa hamba Tuhan? Yang benar, bos ya. Nah, ini saudaraku, jadi bukan jadi teladan malah, jadi diminta pindah ke hotel baru. Nah, kalau hamba Tuhan kayak gini diundang KKR di luar pulau, saudaraku, tidurnya nggak jelas. Jamaat yang tidak punya modal, hanya apa adanya, saudara. Nggak mungkin hamba Tuhan seperti ini dia bisa tidur di daerah. Dia minta di VVIP, dia minta kelas VVIP, minta hotel yang bagus, pelannya harus VIP juga. Kenapa? Karena bos, bukan hamba. Nggak jadi teladan lagi. Nah, saudaraku, mentalitasnya bukan seorang hamba tapi malah jadi bos, maunya dilayan, maunya enak. Next, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Pesan firman Tuhan hari ini dengan jelas bahwa jangan kita memerintah, melainkan berikan keteladanan. Amin. Amin. Seorang bos itu otoriter, dia memerintah, dia maksa. Khotbahnya juga maksa. Kamu harus kasih perempuan, kamu harus kasih contoh. Amin. Kasih Halo, Sinyo? Haleluya. Harus kasih teladan ya. Amin. Harus kasih teladan. Kenapa? Karena ini kasih teladan. Apa teladannya? Nah, ini saya masuk poin di sini. Area keteladanan yang harus kita bangun adalah area dalam perkataan kita. Amin. Di rumah jangan suka mesuh. Kesandung mesuh. Ya halo, di sini siapa yang latah di sini? Halo, ibu-ibu jangan usah sungkan. Kesandung latah. Darah Yesus, kesandung darah Yesus. Nah, boleh, tapi sampai keliru. Area keteladanan yang harus kita bangun adalah area perkataan kita. Hamba Tuhan itu kata-katanya ojo suka janji-janji. Janji-janji, tinggal janji. Apa? Lagunya apa? Memang lidah tak bertulang. Lidah itu tidak ada tulangnya, tapi berbisa, Bapak Ibu. Lidah ini berbisa. Kenapa? Karena perkataan kita. Halo, teladan dalam Timotius pasal yang keempat ayat 12, Paulus menasihati Timotius berkata begitu. Dalam tingkah laku, area keteladanan kita, tingkah laku kita di gereja sopan. Di rumah harus sopan, di lingkungan kita, amin. RT, RW kita, lingkungan kita harus kita sopan. Kita berpakaian, tingkah laku berpakaian itu harus sopan. Jangan lebih dari artis. Tahu artis? Tidak usah panjang lebar ya Bu ya. Harus
teladan dalam tingkah laku, berpakaian pun. Orang Kristen tidak ada, toko Kristen tidak ada, busana Kristen tidak ada. Busana Muslim ada. Kalau Kristen ada, busana Kristen ada. Tapi Tuhan kan kasih hikmat sama kita, amin. Cara kita berbusana, tingkah laku ini harus benar. Wah, ini nggak bisa masuk nih. Tingkah laku dalam apa? Dalam kasih. Area keteladan kita tidak hanya perkataan, tingkah laku, tapi area kasih. Kasih itu tidak menuntut. Saya baru pemberkatan nikah di Tumpang. Pemberkatan nikah di Tumpang. Saya pernikahnya 4 hari, Bang. Saya kasih pernikah 4 hari. Saya khotbahnya singkat, tapi kasih itu yaitu tidak boleh nuntut. Ibu-ibu pernah nuntut suami? Mas, tonggo kita TV-nya kok gede banget kok. Kita TV-nya kok enggak ubah aja hitam putih terus. Mas tolong dong mas. Suruh ngerampok. Makso. Tak boleh. Kasih itu tidak boleh menuntut. Sudah tahu suaminya kerjaannya enggak jelas. Nuntut lagi. Berdoa. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Nanti Tuhan yang berkati. Amin. Amin. Jangan suka kasih itu untuk menuntut. Kasih itu tidak menuntut. Amin. Kasih itu mengampuni. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Tidak suka disimpan dendam. Ya. Saya cerita pengembalaan banyak Bapak Ibu. Ada anak-anak sakit hati sama ibu dan bapak. Bukan orang lain, ibu bapaknya nyakitin hati anak-anaknya. Dan itu penyakit Bapak Ibu. Penyakit kalau anak nyimpan sakit hati pada orang tua. Itu sakit jiwa Bapak Ibu. Sakit jiwa. Kasih, teladan dalam kasih. Kasih itu mengampuni. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu memberi. Amin. Amin. Kasih itu memberi. Kasih itu tidak hanya nerima itu dari bawah. Kasih itu dari atas. Jangan mau dari bawah terus. Kasih itu memberi. Amin. Kalau Fata mau berkembang, jemaat harus memberi. Amin. Amin. Saya tidak maksa loh. Tapi itu firman Tuhan. Amin. Kasih itu murah hati. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih itu bla 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 bla. Nah, yang berikut, teladan dalam kesetiaan, setia. Oh, suruh jemaat setia, tapi kita sini tidak setia. Jemaat suruh berdoa, kita tidak berdoa. Halo? Jemaat suruh kita berpuasa, kita suruh jemaat berpuasa, kita tidak puasa. Ada seorang pendeta nyuruh jemaatnya, ayo kita berdoa yuk. Tapi dia sendiri tidak masuk keluar dari kamar. Jemaatnya suruh doa, dia tidak doa. Kira-kira pantas enggak? Ngomong doang, orang Jakarta bilang. Ngomong doang. Itu teladannya apa? Kesetiaan. Setia. Dan yang terakhir, teladan dalam kesucian. Amin. Area 5 area ini minimal. Sebenarnya banyak, tapi Alkitab mencatat 1 Timotius 4 ayat 12 ini ada 5 area keteladanan. Amin. Teladan kesucian, kekudusan dan kesucian. Hai ibu-ibu jaga kesucian pernikahan. Suami nggak ada, ibu-ibu harus jaga. Ya, jaga sampai ada ibu-ibu yang nggak setia, nggak jaga kekudusan. Di sini nggak ada, di sono. Halo, yang terakhir, poin yang terakhir, ini terakhir sekali. Ini ada upahnya. Seorang yang menjaga kesetiaannya, menjaga ketulusannya, dia menjaga ketulusannya. Poin terakhir ayat 4. Tolong ayat 4. Ini penutup ya ayat 4. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, lanjutannya, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu gitu. Sudah tahu, semua yang kita kerjakan tadi, ya, kita lakukan yang kerelaan, penuh pengabdian, penuh dengan keteladanan. Tatkala Gembala Agung itu datang, maka kamu akan menerima apa? Menerima mahkota kemuliaan. Keren, saudara dikasih mahkota oleh Tuhan Yesus. Amin. Bukan putri Indonesia yang datang ke sini kasih kita mahkota, bukan
Miss World, putri dunia, putri kecantikan dunia datang ke sini bawa mahkota. Oh bukan, Yesus yang punya mahkota. Ada 5 mahkota yang Allah sediakan. Salah satu mahkota kemuliaan, dia akan datang memberikan kepada mahkota kemuliaan. Amen. Yang tidak dapat layu, artinya tidak rusak, tidak hancur. Mahkota itu disediakan bagi mereka yang melayani dengan kerelaan. Amin. Yang melayani dengan penuh pengabdian, melayani dengan penuh keteladanan. Maka Gembala Agung itu datang, dia akan memberi engkau mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mau dapat mahkota ibu-ibu? Siapa di sini mau dapat mahkota? Angkat tangan. Amin. Pak Yakob tidak janji, ini firman Tuhan yang janjikan. Amin. Amin. GBI Fata Indonesia ini Malang semakin diberkati Tuhan. Amin. Tambahkan bilangan jiwa. Saya akan doa puasa buat saudara. Amin. Saya akan doa puasa buat saudara. Saudara-saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ini akan tambah kursi lagi. Amin. Ini mundur lagi, tambah lagi kursi di depan. Ini tambah kursi di sini lagi. Tambah penuh. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Kita nyanyikan sebuah pujian. Amin. Saat ku tak melihat. Kita kecil. Yuk. Ya, tolong. Nona namanya siapa? Serin. Oh, Serin. Serin apa? Marga apa? Sibarani. Oh, ya, Serin Sibarani. Ada anak buah saya nama Horas Sibarani. Tapi sudah pindah di Lawang. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu. Baik, sebentar ya. Gue sambil intermezzo dulu, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya sangat bersyukur. Amin. Bersyukur karena ada GBI tambah satu lagi di Indonesia. Visi daripada gereja kita GBI itu menjadi serupa dengan Yesus. Kalau ini visi gereja lokal ya, ini visi gereja lokal. Tapi visi gereja kita umum GBI itu menjadi serupa. Ada 2 visi. Visi kualitas itu menjadi serupa dengan Yesus. Visi kuantitasnya yaitu mencapai 10.000 mata jemaat. Jangan lupa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, bagiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata, karena hamba terbatas dalam banyak hal. Tapi Roh Kudus Engkau menolong kami. Firman Tuhan yang kami sampaikan terbatas, tapi Roh Kudus menerjemahkannya menjadi rema dalam kehidupan kami yang hadir pada pagi hari ini. Kau berkati Pastor Jimmy, juga calon pastor lanjutan, dan Bu Yani, dan semua jemaat yang hadir pada saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru memenuhi ruangan ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin.
hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami Tuhan percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Saya serahkan dua syafaat untuk Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersatu hati untuk mendoakan gereja kami Tuhan, Efata Malang Bapa, yang baru perdana ibadah pada hari ini. Kami percaya seberapa kami yang datang hari ini, kami terberkati dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami meserahkan gereja ini agar semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Banyak jemaat yang belum digembalakan datang di tempat ini ya Bapa. Kami mohon lawatan-Mu ya Tuhan memenuhi tempat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang dimanapun mereka berada Bapa. Baik di Sydney, di Malang, di Jember, di Ambon. Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini agar setia melayani Engkau ya Bapa. Berikan kami keteladanan seperti yang Engkau katakan Tuhan. Biarlah kami bisa melayani dengan tulus hati ya Bapa, dengan ketekunan ya Tuhan. Karena kami percaya Bapa, ada upah yang akan kami terima Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk 1 minggu ini Bapa. Kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Tuhan, itu karena Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis bagi kami, selalu baru tiap pagi ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, agar di minggu ke depan Bapa, apapun pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Engkau selalu beserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin kami, para pastor kami, Pastor Teki, Pastor Silvi, Pastor Jimmy, Pastor Neni, Pastor Yuli, Pastor Hadi Tuhan. Sebagai orang tua rohani kami, kakak rohani kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, kesabaran dalam membimbing kami, melayani kami ya Tuhan. Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka Tuhan dan keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk jemaat GBI Efata Malang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sebagai manusia terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan selalu ada bagi jemaat GBI Efata Malang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami silakan untuk doa tutup berkat. Ya. Shalom saudara kasih Tuhan Yesus. Pak Yakub, terima kasih, firman-Nya luar biasa. Saudara kita dituntut dipanggil Tuhan untuk menjadi teladan. Dan kita punya 2 orang yang mau memakai sebagai teladan. Yesus bilang, ikutilah aku. Paulus bilang, teladanilah aku. Yang lain gak berani ngomong. Amin. Puji Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus serupa dengan Yesus. Nah saudaraku, di Efata Malang kita sedang buka program baru bahwa kita mau memberkati warga setempat. Jadi saudara masuk di depan, saudara bisa lihat ada kursus gratis.
Jadi kalau saudara, menurut pandangan saya, memberkati itu bukan uang saja, tapi pikiran, tenaga, kepintaran, keahlian itu juga bisa kita pakai untuk memberkati. Amin, saudara. Jadi jika saudara ada yang tergerak hati, mungkin saudara bisa punya ilmu, ya, bisa berbagi, misalnya bisa, mau saudara punya, bisa ngajar baca tulis buat anak kecil kelas 1 SD, atau saudara bisa mengajar matematika, atau saudara bisa ngajar yang lain. Nah, saudara bisa mendaftar sebagai guru. Nah, nanti kami akan olehkan saudara di jam-jam tertentu bagaimana supaya warga setempat Saujajar, mereka bisa, anak-anak mereka yang kurang mampu untuk ikut les, mereka bisa mendapat pendidikan gratis dengan pengajaran-pengajaran yang saudara berikan. Atau juga mungkin saudara punya reference untuk orang-orang tertentu yang punya kualifikasinya tinggi sebagai pengajar, saudara bisa arahkan juga ke saya, nanti saya bisa kontak secara pribadi. Jadi tujuan kita bukan hanya baca firman Tuhan, nyanyi-nyanyi terus kita pulang, tapi bagaimana kita menjadi terang, menjadi garam di mana kita berada, yaitu kita ada di Saujajar, bukan kita mengembangkan supaya orang semua jadi orang Kristen, tapi bagaimana kita ini berdiri dengan kasih Kristus memberkati mereka, saudara. Ya, jadi kalau saudara tergerak hati, bisa mau ngajar, kita sudah nanti buka ruangan ada di bawah. Nanti kita pasang misalnya bisa ngajar bahasa Jawa. Nah, ada yang datang belajar bahasa Jawa, tidak dipungut bayaran muridnya, ya, tidak dipungut bayaran. Jadi jika saudara tergerak hati, ini bagian tergerak saja, ya. Ya, mungkin cuma sekali per satu minggu, dalam satu kali pertemuan cuma 1 jam saja gitu. Nah, mungkin nanti ada dari Sydney yang akan ngajar bahasa Inggris. Nah, jika saudara yang mau belajar bahasa Inggris, saudara bisa join juga, daftarkan diri saudara, diajarkan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris yang diajarkan itu berbeda dengan bahasa Inggris yang ada di sekolah. Kalau di sekolah itu kan bersesuai dengan kurikulum Mendikbud. Tapi yang diajarkan itu misalnya bagaimana seorang nenek berbicara di pasar. Nah, gitu. Bagaimana seorang ibu Indonesia berbicara di pasar. Nah, itu bahasanya beda, ya. Jadi kadang-kadang kita mau seperti kalau kita pergi ke pasar, kita pakai bahasa baku, kadang-kadang orang bule itu dia lihat kita, dia bingung gitu. Ini misalnya saudara bilang pergi ke pasar, saudara bilang permisi, saya mau membeli kapas 1 kilogram, berapakah harganya? Orang yang jual itu dia lihat saudara, dia mikir. Tapi kalau saudara ke pasar, Bu, kapas ini 1 kilo berapa? Kan bahasanya beda gitu, bahasa pasar sama bahasa aslinya berbeda gitu. Nah, nanti akan diajarkan, jadi kualifikasinya berbeda. Jadi yang khusus golongan ibu-ibu atau oma-oma mau belajar bahasa Inggris, nanti oma-oma ngajar juga pakai gaya mereka. Ya, jadi bagaimana oma-oma itu yang belajar datang di Australia dulu nggak bisa bahasa Inggris, dia pakai bahasa Tarsan dulu, begini kalau dia lapar dia begini, nah, gitu kan. Nah, bagaimana mereka mencerita pengalaman, jadi sangat fun, saudara. Jadi nggak terbatas, orang beragama lain pun bisa datang ke tempat Evata Care. Jadi jika ada saudara bisa mendaftar sebagai atau mau mendaftar sebagai murid, boleh silakan. Ya, tujuan kita bagaimana kita menjadi teladan untuk memberkati di mana Tuhan tempatkan kita. Ingat, kalau kita garam kumpul di laut, gak ada bedanya. Amin, saudara. Garam kalau kumpul di laut gak ada bedanya. Kalau lilin kumpul di bawah cahaya matahari gak ada bedanya. Kita harus pergi kumpul di tempat yang berbeda. Amin. Oke, terima kasih Pak Yakob, ya, Tuhan berkati, luar biasa. Salam buat Ibu. Nah, terima kasih juga buat saudara-saudara, waktu dan kesediaan saudara-saudara sudah bersama kami di pagi hari ini. Mari saudara kita berdoa akhiri ibadah kita. Mari Bapak kita silakan berdiri, kita akhiri ibadah kita.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur saat ini hamba-Mu Pak Yakub bersama dengan kami telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami melihat banyak di luar sana orang Kristen menjadi batu sandungan. Orang berkata berdoa melayani ke gereja terus tapi sifat dan perbuatan tidak berubah. Kami ditegur Tuhan, kami bukan hanya untuk beribadah saja memuji Tuhan, tapi bagaimana kami bisa menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, perpanjangan kasih-Mu di mana kami berada, supaya dengan keberadaan kami di mana kami berada, nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan dengan luar biasa, luar dalam. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati ministrinya, berkati keluarganya, apapun dia lakukan Tuhan berkati, sehingga kemanapun hamba-Mu melangkah, urapan Tuhan luar biasa bekerja dengan sangat dahsyat. Berkati juga gereja ini ke belakang Tuhan, Tuhan berkati, tambahkan jiwa, perpanjangan lebar kanan ke kiri Tuhan, biar apa hamba-Mu lakukan nama-Mu selalu ditinggikan. Terima kasih, kami juga mengucap syukur kami semua yang hadir saat ini Tuhan berkati, biar firman yang sudah kami dengar bisa bertumbuh dalam tanah hati kami yang subur, dan kami bisa menjadi teladan di mana Tuhan tempatkan kami berada. Kami bisa menjaga karakter tabiat kami, sehingga apa yang kami lakukan nama-Mu selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Dan Engkau yang sangat kasih oleh Kristus, Ia rela hidup miskin, menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan kanker, virus dan bakteri yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Kau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu, hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan hanyakah syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan hanyakah syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Shalom. Terima kasih Pastor Jimmy, Peter, Yakob, terima kasih. Terima kasih yang di Sydney. Tuhan Yesus memberkati sama-sama hari Minggu semuanya. Tuhan berkati. Haleluya. Yang di Malang silakan makan siang, Tuhan berkati. Makan siang dulu. Yang di Jember, Surabaya, Sidoarjo, selamat makan siang juga. Jangan lupa bagi-bagi makanan ya. Oh, mau musim mangga Jember, mangga Sidoarjo, mangga Surabaya. Mantap, nanti kita ketemu ya. Oh, mantap, puji Tuhan. Oke lah kalau begitu. Kita pamit ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih ya. Thank you very much. Terima kasih Pak
Yakub Tuhan berkati, Yang ada di luar biasa. Wanita Mantap. memberkati. Ya, salam buat Ibu, Tuhan berkati. Ryan, Ponya. Haleluya. Salam. Ya, selamat makan ya. Amin.